Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Belajar Nusantara. Kali ini masih bersama dengan Ustaz Raja Wali. Karena kontrak. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan surat Al-Ma'un. Perlu kami tegaskan lagi bahwa perspektif kami membahas tafsir itu dari spirit Ustaz. Iya, betul. Tinjauan spirit. Kalau untuk urusan Asbabun nuzul, kemudian nahwu sorotnya di tafsir lain sudah ada lah di ini include masuk juga. Aja, iya. Dan ini sangat terbatas waktunya, jadi kita singkat saja. Nanti insya Allah diperdalam suatu waktu, insya Allah diperdalam. Iya. Silakan Pak Ustaz Supardi SGMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan buat kita semua. Amin. Saudaraku, ini bukan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tafsir surat Al-Ma'un. Ya, terkenal dengan Ara'aital ladzi. Al-Ma'un mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang merhati anak yatim. Wala yahudu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatim sahun, itu orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Al-Ma'un. Nah, maka surat ini diambil dengan potongan ayat yang terakhir, Al-Ma'un, yaitu barang berguna. Saudaraku, dengan Allah SWT, diawali surat ini dengan Ara'aita. Itu kalau dalam bahasa Arab itu ada alifnya istifham. Alif itu untuk menanyakan. Ara'aita, tahukah kamu, gitu. Alladzina, orang-orang yukadzibun, yang mendustakan agama. Tahu nggak kalian orang yang mendustakan agama, gitu. Ya kalau ditanya begitu ya nggak tahu gitu. Karena agama itu sebenarnya kaitannya dengan hati. Urusan hati itu urusan manusia dengan holik, dengan Allah, gitu. Jadi sebenarnya siapa sih yang mendustakan agama nggak tahu. Secara letterlek itu nggak tahu. Kita juga, dan kita nggak bisa memberikan judgement bahwa orang itu ya yang dosa, nggak bisa juga. Maka karena pertanyaan ini tidak ada jawabannya, maka oleh Allah menjawab dengan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Diawali dengan fadzalika. Dzalika itu kan isim, isyarah lil ba'id, jauh. Fa itu fa awal. Jadi di situ ditunjukkan siapa? Itulah alladzina, orang yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Menghardik di sini sebenarnya adalah tidak ada kasih sayang. Tidak peduli. Nah, tidak peduli. Sebenarnya tidak anak-anak yatim. Tidak peduli kepada
generasi anak-anak, tidak peduli kepada lingkungan, tidak peduli kepada penderitaan orang lain. Karena anak yatim itu dimungkinkan mesti penderitaan pasti ada. Karena apa? Orang tuanya nggak punya, ya. Sehingga pelariannya nggak ada. Berarti intinya penerasan generasi dan peduli terhadap generasi itu yang paling utama. Dan anak yatim ini budaya kita kan dihormati tanggal 10 Muharram, santunan. Harusnya setiap saat. Nah, maka dianjurkan kita menghormati, menghargai, dan jangan sampai menyakiti anak yatim. Menyakiti aja tidak boleh, gitu loh maknanya. Yatim itu menyakiti. Kemudian wala yahudu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makanan kepada miskin. Nah, kalau tadi anak yatim itu kekurangan kasih sayang, sementara orang miskin kekurangan logistik. Maka orang puasa itu apa sih sebenarnya? Membangkitkan rasa peduli terhadap yang kekurangan logistik, kekurangan makan. Ya, sekarang ini sekarang ya kan. Sekarang ini untuk makan dunia itu berlimpah. Ya, betul-betul murah, berlimpah. Ini dulu ya saya pelaku lah tahun 70-an itu kan. Sarapan pagi itu nggak ditemukan. Sekarang ini di pojok-pojok masjid itu mengadakan makan bersama. Pulang Jumatan ada bakso, ada makan, boleh dibagikan. Berarti apa? Ini ayat ini sudah dibuktikan oleh Allah. Jadi kalau Anda nggak mampu memberi, anjurkan orang yang berbuat gitu loh. Maka sedekah dengan harta. Kalau nggak punya dengan ilmu, kalau nggak punya dengan tenaga, kalau nggak punya dengan doa. Nah, itu potensi harus dikembangkan untuk bermanfaat, asas manfaat kan itu. Al-ma'um itu kan maknanya kan asas manfaat. Berarti kalau anak yatim memang tembakan khususnya yatim, tembakan derivatifnya seluruh generasi. Peduli terhadap generasi. Kalau yang ayat berikutnya tembakannya miskin, tapi pada prinsipnya peduli kepada sosial terhadap logistik. Ya, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh warga. Mungkin sekarang logistik makan dan pakaian sudah mudah, tapi logistik apa yang paling susah? Tempat tinggal. Nah, jadi jatuhnya bukan hanya makanan, tapi kenyamanan hidup kan ada papan, pangan, sandang, pangan, papan. Nah, itu. Mungkin sekarang ini logistik yang paling dibutuhkan apa? Itu. Nah, tempat tinggal dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi gempa, kondisi musibah ya ada selimut, ada. Nah, itulah. Itu sebenarnya tembakannya ke sana, pedulian lagi. Jadi kepedulian lagi. Jadi miskin di situ bisa jadi miskin yang sifatnya terukur, maksudnya terlihat, bisa jadi tentatif dan insidentil dan kondisional. Setiap. Dan ada juga orang yang miskin pendidikan. Ya, itu. Harus kita pedulikan. Sekarang ini murah loh ilmu pengetahuan. Sangat murah. Dengan apa? Dengan mengakses manfaat kemana-mana dengan pulsa. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya fawailul musallin, celaka untuk orang sholat. Nah, tapi nggak boleh dipotong di situ. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu sebenarnya maknanya adalah sholat itu hablum minallah. Tapi juga jangan sampai sholat ini menyebabkan hablum minannasnya jadi terlalaikan. Tidak peduli. Maka assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, peduli dengan kanan Anda, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, salam Anda selamatkan yang ada di kiri. Itu makna sholat. Jadi ritual itu harus membawa faktual. Ritual harus direalitaskan dalam bentuk sosial gitu. Iya, ya kan ada begini ya, ada situasinya begini. Iya. Sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat tanha anil fahsya'i wal munkar.
Nah faktanya sekarang masih ada orang yang sholat tapi korupsi. Tetap kemungkaran. Ada yang sholat tetap mungkar, ada yang sholat tetap ini. Apakah itu yang dimaksud? Betul, itu yang fawil musholin itu di situ. Sholatmu itu kan membawa Anda jadi baik. Aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dibalik, perbuatan keji dan mungkar harus kita hindarin ketika Anda dalam sholat dan di luar sholat. Nah itu, nih kalau kita hanya di sholat aja nggak maling, di luarnya maling, itu termasuk fawail musholin, celaka sholatnya, tidak bawa keselamatan, tidak bernilai, karena apa? Hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya nyolong, nah itu celaka, sholatnya jadi celaka. Di sini juga begini artinya Ustaz, ada orang-orang atau mungkin beberapa pihak lah yang memfokuskan diri hablum minallah lah. Mondok aja di jadi hablum minannasnya nggak diurusin. Itu gimana itu? Itu celaka. Celaka juga. Celaka, nilaimu di mana? Nah sebenarnya gini, Allah itu bisa berbuat lah orang semua kaya semua, tapi nanti kalau kaya semua kamu sedekahnya sama siapa? Iya. Nah, Allah bisa menjadikan semua miskin, semua yang mau sedekah pakai apa gitu loh. Iya. Ayo Allah jadi kamu pintar semua, yang jadi guru siapa? Kalau bodoh semua yang ngajar siapa kan gitu. Jadi balance itu sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk af'al, berbuat, saling silang itu. Alladzina hum yura'un, dan mereka orang-orang yang celaka sholat itu termasuk orang yang riya, pamer. Bisa pamer dalam bacaannya, bisa pamer dalam actionnya, bisa pamer semuanya. Bukan lillah tapi pamer. Lil riya gitu. Berarti ini apa, sholatnya benar, dan habis di luar sholat nggak nyolong, sedekahnya baik, baca muamalahnya baik. Tapi pas baca Qurannya atau pas perilakunya ria, itu rusak juga nilai rusak. Nah, cuma nilainya kan utuhnya 100 gitu ya, utuh. Sholat itu bagus, muamalah bagus, semua bagus, itu kan 100. Karena udah nggak nyolong kan bagus ya. Karena ada riaknya maka dikurangin 20 gitu. Nah, kemudian alladzina hum yura'un wa yamna'unal maun, dan enggan memberikan pertolongan dengan yang bermanfaat. Sedekah yang jelek. Nah, dia sendiri nggak mau dikasih orang. Itu aja ngomongnya masih nyakitin. Itu saya kasih untung. Kalau enggak, dari mana kamu kan gitu. Barang bosok. Nah, ukurannya diri kita. Maka sedekah yang paling bagus apa, Kang? Yang kita suka. Yang disenangi orang banyak apa itu? Fulus. Al-fulus. Laisal fulus asara mampus, itu gak ada duit mati. Jadi sholat ini bisa menyelamatkan jika perilaku kita di luar sholat sama. Betul, selamat sholat. Ya, betul. Terus ketika sholat tidak ada riya. Betul. Jadi terus ketika kita bersedekah atau memberi itu bukan dengan yang barang-barang yang tidak bermanfaat, tapi yang bermanfaat. Ukurannya dirinya. Ukuran diri kita. Jadi ketika kita senang dengan barang itu, nah orang lain juga senang, maka disitulah ada nilai, karena Allah yang nilainya di situ, nilai kesenangan. Itu. Berarti sholat itu berhasil. Berhasil sholatnya. Nah, itulah sholat yang sukses. Itu ya tidak menghardi anak yatim, memberi makan, menganjurkan untuk orang miskin, kemudian dia sholat dengan baik, hablum minallahnya, tidak riak dan manfaat kepada orang lain dengan seluruh aktivitas yang dia miliki. Itu. Jadi itu saudaraku jelas ya, luar biasa. Jadi artinya kalau ada pertanyaan kenapa orang sholat tapi masih berperilaku buruk, ternyata bukan sholatnya yang salah, memang orangnya Jadi mana sholat itu ternyata tidak hanya pas Allahu Akbar gitu saja, tapi di luar sepanjang hidup. Sepanjang hidup karena terkait dengan perilaku. Iya, benar. Demikian, ada yang menambahkan? Sudah cukup. Terima kasih. Semoga tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.